Sampai mana baca? Halaman berapa? Halaman? Mana? 81 bukan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Wa tadabburu al-qira'ati ay ta'ammulu ma'aniha ay ijmalan la tafsilan li'annahu yusghiluhu amman huwa bisadadihi. Wa tadabburul qiraati, dan hendaklah orang yang melaksanakan salat itu tadabbur qiraah, dia harus bertadabbur terhadap apa yang dia baca. Artinya orang yang salat seharusnya mengusahakan untuk bisa merenungkan apa yang dia baca, sehingga salat itu mempunyai makna. Merenungkan bacaan itu artinya memahami dan mengerti tentang makna yang dibaca. Apa maknanya? Apa makna takbir? Apa makna i'tidal? Apa makna baca Fatihah? Arti-artinya itu, kalau bisa diusahakan untuk bisa paham. Makanya banyak ulama-ulama, misalnya di Masjidil Haram, itu banyak imam kalau sembahyang nangis dia. Imamnya nangis, baca nangis. Kenapa? Karena dia paham. Itu beda sama kita. Kita nangis juga sih. Melapar perutnya. Nah, dia memahami makna-makna itu. Nah, sekarang kualitas sholat kita, insya Allah kualitas sholat kita itu akan bisa kita menjadi lebih baik lagi kalau kita bisa bertadabbur ala qiraatih. Jadi kita bertadabbur, kita renungkan tuh bacaannya. Dari suratul Fatihah saja kita hafalin tuh maknanya, ya. Ai ta'ammulu ma'aniha, yaitu merenungkan arti-arti bacaannya. Ai ijmalan la tafsilan, walaupun secara global, ya, walaupun secara global lah, enggak usah semuanya, ya, tapi yang paling tidak dia mengerti tentang itu, masya Allah. Kemudian apalagi wa tadabburu zikri wala budda ay ya'rifa ma'nahu walau biwajhin, dan orang itu supaya kualitas salatnya menjadi lebih baik, selain paham tentang hukum-hukumnya, selain paham tentang syarat daripada sah salat itu, dia tahu tentang fikihnya, dia tahu tentang tata cara salat itu, dia juga harus paham arti-artinya. Wa tadabburu zikri, dan juga dia harus mampu merenungkan tuh apa zikir-zikir yang dia baca. Subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Rabbana lakal hamdu. Nah, itu semuanya zikir-zikir yang ada di dalam sembahyang. Itu usahakan wala budda ayya'rifa manahu, dan diwajibkan untuk mengetahui arti zikir itu, meskipun katanya walau biwajhin, meskipun hanya dalam bentuk satu saja.
gitu ya. Ya mau nggak mau ya harus belajar, ya harus dipahamin tuh artinya. Ini dalam rangka untuk bisa menumbuhkan kualitas sholat kita, supaya sholat itu benar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Karena sholat ini adalah salah satu bentuk ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat ini merupakan satu sarana komunikasi hubungan antara seorang hamba dengan seorang khalik, ya, seorang makhluk dengan seorang khalik, antara kita dengan Allah. Itu nuansanya adalah merupakan hubungan yang luar biasa. Makanya kewajibannya tidak sama dengan kewajiban haji. Kalau haji wajib, tapi dia sekali dalam seumur hidup. Puasa wajib, tapi hanya sebulan dalam 1 tahun. Zakat wajib, tapi hanya sekali dalam 1 tahun. Beda dengan sholat. Kalau sholat, kewajibannya adalah sehari bisa 5 kali kita diperintahkan untuk sholat. Kenapa? Karena dia adalah merupakan satu hubungan komunikasi yang sangat dekat antara Allah dengan sang makhluknya. Nah, jadi ketika sholat kita benar, kualitas sholat kita betul, maka insya Allah hubungan kita kepada Allah itu akan menjadi jauh lebih baik. Sampai-sampai kata Rasulullah, kalau kita mau lihat bagaimana kehidupan kita, ya baik dan buruknya bisa dilihat dengan sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah hidupnya pun juga akan baik. Karena sholat ini penuh dengan hikmah, penuh dengan nilai-nilai pelajaran yang luar biasa. Makanya untuk bisa mencapai itu, tadaburkan itu, renungkan itu. Apanya yang direnungkan? Dari sisi pergerakannya, af'aliyahnya, perbuatannya. Ya, apa tuh makna kita harus takbiratul ihram? Apa makna kita ruku? Apa makna kita sujud? Apa makna kita duduk di antara dua tidak dua di antara dua sujud kita? Maknai itu semuanya. Yang kedua, renungkan tentang bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Renungkan itu bacaan-bacaannya. Bacaan di dalam sholat ada yang sunnah, ada yang wajib. Makanya dalam sembahyang itu ada rukun qauli. Rukun qauli maksudnya bacaan yang wajib. Tidak sah sembahyang kalau bacaan ini tidak dibaca. Mana contohnya? Takbiratul ihram. Itu takbiratul ihram hukumnya wajib. Nah, bacanya pun juga wajib. Ulama memberikan isyarat tidak sah orang itu sembahyang kalau dia takbiratul ihram di dalam hati. Ya, takbiratul ihramnya misalnya di dalam hati dia bacanya. Enggak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu rukun qauli, bacaan yang wajib dibaca. Ya, dia bacaan yang wajib dibaca. Dalam sembahyang itu ada 2 takbir. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbir intiqal itu sunnah hukumnya. Enggak dibaca pun boleh, sah sembahyang kita. Takbir intiqal itu yang mana? Yaitu takbir yang dibaca ketika pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Misalnya, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Takbir bukan? Nah, itu takbir, tapi takbirnya takbir intiqal. Sah sembahyang kita kalau seandainya lakum dinukum waliyadin. Langsung ruku, nggak baca takbir, sah. Karena dia hukumnya sunnah. Tapi kalau takbiratul ihram itu wajib hukumnya. Tidak sah. Bukan angkat tangannya yang wajib. Takbiratul ihramnya yang wajib. Ya, bukan angkat tangannya. Kalau angkat tangannya sunnah. Kalau ada orang sembahyang, dia tidak angkat tangannya, Allahu Akbar. Sah tidak? Sah tidak? Sah. Karena mengangkat tangan ini sunnah. Dan tidak semua di dalam sembahyang disunnahkan mengangkat tangan. Enggak.
Hanya 4 yang disunnahkan. Ada 4 tempat yang disunnahkan kita mengangkat tangan. Selain daripada itu enggak? Ya, di mana kita sunnah mengangkat tangan? Yang pertama, inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Ya. Ketika kita takbiratul ihram, sunnah tuh mengangkat tangan. Allahu akbar. Sunnah. Tapi menurut mazhab Maliki enggak. Kata mazhab Maliki yang wajib takbiratul ihram itu angkat tangannya enggak. Jadi enggak ada kewajiban dia untuk enggak sunnah hukumnya kata Imam Malik. Makanya kalau kita sembahyang di sana, ketika kumpul tuh manusia sedunia di sana, kita bisa lihat tuh macam-macam tuh orang sembahyang di situ. Ada yang angkat tangan, ada yang enggak angkat tangan. Ya. Ini jangan mentang-mentang kita udah ngaji sampai sono ngelihat orang yang kagak angkat tangan, kita omelin. Kagak soal sembahyang lo begitu. Habis digetok kita entar. Nah, jadi angkat tangan itu sunnah. Kapan? Yang pertama ketika takbiratul. Yang kedua, sunnah mengangkat tangan itu indar ruku. Ketika ruku. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sunnah tuh angkat tangan. Yang ketiga, indal i'tidal. Ketika bangun dari ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Angkat tangan lagi. Nah, sunnah tuh hukumnya. Ya. Udah berapa tuh? 3. Nah, yang keempat, inda tasahudil awal. Ketika habis duduk tasahud awal. Ketika duduk tahiyat awal, mau bangun rakaat yang ketiga. Habis tahiyat awal tuh 2, kemudian bangun untuk rakaat yang keberapa berarti? Yang ketiga. Allahu Akbar. Itu aja sunnahnya. Nah, ini ada orang angkat tangannya semua gerakan angkat tangan, padahal tidak. Yang disunahkan di situ. Nah, rukun qauli, bacaan yang dibaca salah satunya adalah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram hukumnya apa? Hukumnya wajib. Harus dibaca minimal buat diri dia, kecuali buat imam. Sunnah diangkat. Ya. Kalau buat dirinya Allahu Akbar, buat dirinya. Tapi buat imam, sunnah dia untuk mengeraskan dan mengangkat suaranya buat imam. Jadi mengangkat suara dalam sembahyang itu sunnah buat imam. Ya, bukan wajib. Ya, jadi sunnah buat imam. Nah, itu takbiratul ihram, kemudian tasbih di dalam ruku, tasbih di dalam sujud, duduk di antara 2 sujud. Itu semua bacaan-bacaan yang ada di dalam sembahyang. Di dalam sembahyang tadi saya bilang ada yang wajib bacaannya, ada yang apa? Ada yang sunnah. Yang wajib pertama takbiratul, yang kedua apa lagi? Membaca Fatihah. Membaca Fatihah wajib hukumnya. Ya. Tidak sah sembahyang tidak membaca Fatihah, baik dia imam ataupun makmum. Baik dia sembahyang sendiri ataupun sembahyang berjamaah. Maka sembahyang sendiri ataupun berjamaah, Fatihah hukumnya apa? Wajib. Ya, Fatihah hukumnya wajib. Tinggal kalau dia sembahyang berjamaah, tinggal dilihat untuk makmum. Nah, ini untuk makmum, bukan untuk imam. Kalau imam wajib. Untuk makmum dilihat. Kata Imam Hanafi, membaca Fatihah buat makmum tidak wajib. Karena apa? Sudah ditanggung semuanya oleh siapa? Oleh imam. Jadi Imam Hanafi enggak wajib baca Fatihah. Tapi menurut Imam Syafi'i wajib baca Fatihah. Baik dia sembahyang sendiri ataupun dia berjamaah makmum. Nah, makmum kapan baca Fatihahnya? Sesudah imam membaca Fatihah. Sesudah imam baca Fatihah, kemudian imam baca surah, disitulah makmum baca apa? Fatihah. Imam udah baca Fatihah, kemudian baca surah. Nah, kita di situ makmum baca Fatihah. Belum selesai nih Fatihah kita. Imam udah rapi baca surahnya. Paham tuh maksudnya? Ya. Kita lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Imam bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kita masih baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu. Nah, Allahu akbar, makmum sudah apa? Sudah ruku. Kita bagaimana Fatihahnya? Kalau kita sembahyangnya dari awal, paham nih? Kalau kita sembahyangnya dari awal bersama dengan imam itu, maka menyempurnakan Fatihahnya harus. Walaupun imamnya sudah apa? Sudah ruku. Kecuali kita dalam keadaan masbuk. Kecuali kita dalam keadaan terlambat. Pernah nggak sembahyang terlambat? Hah? Terlambat? Jangankan terlambat, nggak sembahyang aja. Ya. Andai kata kita sembahyang terlambat nih, kita masuk imam lagi baca surah, paham maksudnya nih? Ya. Kemudian kita takbir Allahu akbar, imam udah baca tuh. Wala ana abidum ma abatum, kita baru takbir. Wala antum abiduna ma a'bud. Kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lakum dinukum waliyadin. Kita baru baca maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Allahu akbar, ruku. Fatihah kita udah selesai belum? Udah selesai belum? Nah, sekarang bagaimana posisi kita seperti ini? Kalau kita masbuk, kalau kita terlambat, maka nggak usah sempurnain Fatihahnya, langsung ikut ruku sama siapa? Imam. Ya, langsung ikut ruku bersama imam. Ya, jangan disempurnain Fatihah kita. Ya, jangan disempurnain Fatihah kita. Nanti terlambat. Imam udah berdiri, kita baru ruku. Kalau imam sudah berdiri, kita baru ruku, maka rokaat itu kita nggak dapat. Kalau imam sudah berdiri, kita masih baca Fatihah, ruku nih. Gitu, imam padahal sudah apa? Sudah berdiri, kita baru ruku, maka rokaat itu kita tidak dapat. Nanti kalau selesai imam, kita masih kurang satu rokaat. Kalau kita terlambat, kalau kita masbuk, paham ya? Kalau kita masbuk, ya kalau kita masbuk, maka Fatihahnya itu nggak perlu disempurnakan. Nah, renungin tuh bacaannya. Baik itu bacaannya maupun zikirnya. Bi khilafil Quran fa'utiba qari'uhu wa illam ya'rif makna li ta'abbudi bil lafzihi kama sarraha bihi Ibnu Hajar. Berbeda halnya membaca Al-Qur'an. Maka orang yang membacanya itu diberikan ganjaran pahala. Beda dengan sholat. Kalau sholat kita dianjurkan untuk bisa supaya kualitas sholat ini baik, supaya kualitas sholat kita ini benar, maka kita salah satu kunci untuk sholat itu jadi khusyuk, untuk menjadi kualitas itu jadi benar sholatnya, dia harus paham apanya? Arti daripada yang kita baca. Kalau sholat nih, beda dengan baca Quran. Kalau baca Quran, mengerti ataupun tidak mengerti maknanya, itu termasuk ibadah. Dapat pahala tuh, walaupun nggak ngerti ya bacaan yang dia baca. Kan ada juga orang yang baca Quran kagak ngerti artinya. Ada nggak kira-kira? Hah? Al-muta'abbad bitilawatihi, ya dianggap beribadah dengan membacanya, dapat pahala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali menulis kitab namanya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini di dalam kitabnya itu ada satu bab tentang qiraatul Quran, tentang bab membaca Al-Quran. Nah, di bab itu diceritakan tentang seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab itu, dia pernah bermimpi berjumpa dengan Allah. Masya Allah. Mimpi berjumpa dengan Allah. Ini berjumpa dengan Allah bukan dengan zatnya. Paham nih maksudnya?
Ya. Jadi dia bermimpi bertemu dengan Allah, dengan nurnya Allah dalam mimpinya. Dituliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, beliau mimpi berjumpa dengan Allah itu tidak kurang dari 99 kali. 99 kali ngimpi berjumpa siapa? Sampai-sampai akhirnya Imam Ghazali itu bilang, apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya Allah izinkan aku bisa bermimpi sekali lagi, jadi berapa tuh? 100. Andai kata aku bisa bermimpi sekali lagi, maka aku akan bertanya langsung kepada Allah. Ditakdirkanlah beliau mimpi lagi. Jadi sehingga mimpinya 100 kali. Maka ditanya loh oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam mimpinya itu dia bertanya kepada Allah, apa? Ya Allah, bagaimana hukumnya orang yang membaca Al-Quran, yang mengerti dan yang tidak mengerti maknanya? Dia hanya nanya itu aja. Kemudian dijawab oleh Allah, al-muta'abbad bitilawatihi. Mau ngerti ataupun tidak mengerti, itu punya nilai ibadah. Aku akan berikan pahala kepada dia. Walaupun nggak apa? Nggak ngerti. Walaupun dia nggak ngerti, dia baca aja. Tapi kalau dia lebih mengerti, maka Allah akan lipat gandakan lagi nilainya. Beda, Pak. Orang kalau udah baca Quran, kemudian dia paham itu Al-Quran, dia maknanya, ya wajar kalau orang itu menangis, karena begitu indah bahasanya, begitu dalam makna dan artinya, ya, untuk daripada itu Al-Quran. Masya Allah. Fa innama yatakabbalullahu minas salati biqadril khudur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima salat seseorang dengan sebatas mempertimbangkan kadar kehusuan sholat orang itu. Masya Allah. Jadi Allah akan terima nih, bukan sahnya. Kalau bicara sah sama bicara terima beda, ya. Allah akan terima bagaimana kualitas daripada orang yang sembahyang itu. Nilai kekhusuannya berapa persen? Segitu dia dapatnya, ya, segitunya. Sekarang kita pernah nggak sembahyang nggak khusyuk? Hah? Sering. Gile. Sembahyang kita kualitasnya itu dinilai dari kekhusyuan sholat kita. Fa innama yatakabbalullahu minas shalah biqadril khudur. Hanya saja Allah akan menerima sholat seorang hamba itu dengan kadar hadirnya hati, khusyuknya hati dalam sholat itu. Itu yang namanya khusyuk, adalah kehadiran hati min awal ilal akhir. Dari sejak takbiratul ihram sampai apa? Sampai salam. Di situ harus hadir Allah. Masya Allah. Dalam takbiratul ihram harus hadir Allah. Dalam baca Fatihah harus ada Allah di situ. Dalam ruku harus ada Allah di situ. Dalam i'tidal kita, dalam sujud kita, dalam tasyahud kita, semuanya dari awal hingga akhir harus ada Allah di dalamnya. Al-Imam Zainal Abidin, cicit dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi di kampungnya kebakaran, termasuk rumahnya kebakaran, dia lagi asik sembahyang. Orang pada kalau kebakaran heboh nggak? Semua pada heboh, pada ini semua segala macam. Dia sembahyang tenang. Dia sembahyang tenang. Enggak gimana-gimana. Padahal rumahnya juga kebakaran. Sampai akhirnya harus selesai sembahyang diomelin lah sama orang. Ente segitunya sembahyang. Ente kagak tahu tuh rumah ente kebakaran. Ente segala macam. Tuh, orang pada ngomel. Ente enggak kepanasan itu sembahyang. Apa kata Al-Imam Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad? Apa kata beliau? Bagaimana saya merasakan panasnya itu api kebakaran, rumah saya kebakaran,
sementara saya sedang membaca ayat yang mengenai tentang panasnya api neraka. Yang lagi dia bayangin panasnya apa? Api neraka. Jadi api yang ada nggak terasa sama dia, sakingnya tuh segitu. La ilaha illallah. Lah kita sih model kayak begitu jauh dah. Model kita kayaknya kagak bakalan sampai dah kayak begitu, ya. Nah itu kenapa? Karena dia sudah sampai puncaknya itu sholat, sudah merasakan kenikmatan sholat. Orang kalau sudah merasakan kenikmatan sholat, masya Allah. Kenapa sih Nabi Muhammad? Kenapa itu di akhir sembahyangnya malah diperpanjang doa? Sampai Nabi berulang-ulang baca doa itu. Ada 4 Nabi yang minta, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala. Ketika sholat dibacanya, supaya sholat ini kalau bisa jangan berhenti sholat, karena saking asiknya dia, ya, sudah merasakan nikmat sholat. Seneng kalau sholat tuh seneng. Kalau udah, ya Allah sebentar lagi udah mau zuhur nih, girang hatinya. Kita udah pernah begitu belum? Girang gitu, ya. Lapi sembahyang girang, kayak udah mendapatkan apa gitu. Masya Allah. Ntar pulang nih dari sini ada orang ngasih duit 5 juta. Seneng apa kagak kira-kira? Hah? Saya nggak jadi doain dah, nggak usah. Ada orang pulang nanti kita tahu-tahu ada yang ngasih hadiah sama kita 5 juta, girang nggak? Girangnya kayak apa tuh? Emang kita lagi butuh duit, emang kita lagi perlu banget buat besok nih sekolahnya anak mau bayaran. Tahu-tahu ada yang ngasih duit sama kita, girangnya kayak apa? Nah, tuh girang yang kita rasakan kayak begitu. Pernah nggak kita ngerasain habis sembahyang girang kayak orang dapat duit? Girang gitu, alhamdulillah ya Allah senang banget habis sembahyang. Pernah nggak begitu? Hah? Kenapa? Karena kita belum pernah merasakan nikmatnya itu sholat. Kalau sudah merasakan nikmatnya itu sholat, masya Allah, dia tidak akan mau berhenti untuk melaksanakan apa? Sholatnya itu. Nah, untuk bisa mencapai itu, tadabbur lil qiraah wa tadabbur li zikri. Renungkan bacaan-bacaan yang ada dalam sholat. Renungkan zikir-zikir yang ada di dalam sholat, maka dengan cara itu akan menumbuhkan kualitas sholatmu menjadi jauh lebih baik, ya. Jadi kuncinya harus, kalau pengen kualitas sholat kita ini jadi benar, kualitas sholat kita ini jadi baik, kunci yang paling utama kita harus memahami arti dan makna daripada apa yang ada di sholat, baik itu makna perbuatannya ataupun bacaannya. Perbuatannya, rukuknya maknanya apa, i'tidal maknanya apa, sujud maknanya apa, kenapa mata kita harus ngelihat ke bawah, nggak boleh, makruh sembahyang mata kita jelalatan, ada apa itu semua. Kenapa sujud 2 kali, kok ruku cuma sekali dalam 1 rakaat, dalam qiyam berdiri sekali, kenapa sujud harus 2 kali? Kalau itu kita sudah renungkan, bacaan-bacaannya sudah kita renungkan, maka insya Allah kualitas sholat kita akan menjadi lebih baik. Kalau kualitas sholat kita menjadi baik, maka hidup dan kehidupan kita pasti dijamin menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Kalau sekarang ini masih banyak goncangan dalam keadaan hidup dan kehidupan kita, itu tidak perlu kita salahkan siapa-siapa, kata Rasulullah. Cukup kita perhatikan adalah apanya? Sholat kitanya saja. Kalau sholat kita benar, maka insya Allah semuanya akan bisa menjadi benar. Tadabbur lil qiraah wa tadabbur li zikri. Ini kunci untuk bisa mendapatkan kualitas sholat kita menjadi baik, yaitu renungkan bacaan yang ada di dalam sholat dan renungkan arti makna daripada apa yang ada di dalam sholat. Kalau itu sudah, maka insya Allah sembahyang kita akan menjadi sembahyang yang berkualitas, insya Allah. Wa yuhramu riya fis sholati wa ghairiha.
situ dah ya. Dan diharamkan yakni dilarang dalam ibadah itu baik dalam salat maupun selain daripada salat ada unsur riyaknya ya. Ila akhiri wallahu a'lam bissawab ya. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa a'udhina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Rabbana tarafna bi anna tarafna wa annana asrafna 'ala Allah asrafna فتب علينا توبة تغسل كل حول